kabarnya hari ini? Pasti semua pada udah semangat mau ikut IMPA kan? Gimana Kak Sarah? Iya dong Kakak Dipda. Gimana nih kabarnya Kakak Dipda? Ih, baik banget. Aku tuh udah semangat banget nih mau ibadah nih Kak. Ya ampun, sama dong kayak aku. Aku pagi-pagi aku langsung mau nyetel YouTube buat nonton ibadah IMPA online. Ya udah Kak, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita mulai aja langsung yuk ibadahnya. Ya udah, yuk adik-adik kita berdiri untuk memulai ibadah kita dan buka Kidung Ceria nomor 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita akan menyanyi bait yang pertama dan yang kedua. Kakak Dipda, sekarang kita mau berdoa ya. Ayo teman-teman semua, adik-adik di rumah maupun dimanapun, kita lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin beribadah IMPA, walaupun kami berjarak, walaupun kami virtual, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir menemani kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu persatu, maupun orang tua kami yang menemani kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk Kak Sarah, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi dulu dari KC 41, Selama Bumi Didiami. Bait yang pertama aja ya Kak Sarah. Oke Kakak Dipda. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, kita semua tetap semangat di dalam masa pandemik ini ya. Tetap sama-sama berdoa supaya kita semua boleh melalui masa ini dengan penuh kemenangan ya. Yuk, kita hari ini mau membaca dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai ke 3 ya. Ya, kalau sudah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, karena begitu besar setiamu sehingga pada pagi ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan, bahkan semua yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sekarang kami mau membaca firman-Mu, kiranya Tuhan saja mau gerakan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat membaca dengan benar, mengerti dengan baik, dan terlebih melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik mari kita baca. Di sini ada diberi judul yaitu orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Kita mulai. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membacanya tiap-tiap hari dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. 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 Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tadi ya. Di sini diceritakan tentang orang Israel yang menyeberangi sungai Yordan ya. Nah, adik-adik kita pasti masih ingat ya perjalanan bangsa Israel. Wow, macam-macam deh kisahnya ya. Ada yang apa? Membelah laut dan sebagainya. Nah, di sini dikisahkan bangsa Israel akan memasuki negeri di mana di situ adalah orangnya bukan orang biasa, yaitu orang yang tinggi besar atau sering dibilang raksasa. Zaman sekarang nggak ada kali ya. Nah, kalau kita lihat ya, pada waktu itu ya, bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan itu pasti bukan 1-2 orang ya, karena banyak dan besar ya, pasti rame ya. Kalau kita di sini kalau ngelihat orang tiba-tiba lewat rumah kita rame-rame kan kita juga pasti kagetnya. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada masa itu. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan memasuki suatu negeri. Negerinya negeri orang enak ya. Namanya bukan makanan ya, tapi namanya negeri orang enak ya. Nah, di situ dikisahkan bahwa bangsa itu lebih kuat dari bangsa Israel. Biasanya seperti yang sudah-sudah ya, ketika suatu bangsa dilalui mereka pasti akan melawan karena dipikir akan menduduki negeri yang mereka tinggali. Nah, di sini juga diceritakan bahwa bangsa Israel ketika lewat sungai Yordan dia pasti akan ya bertempur dengan orang enak. Kira-kira lebih kuat mana? Diceritakan di sini bangsa enak itu lebih kuat daripada bangsa Israel, ayat pertama ya. Terus apalagi badannya lebih tinggi ya. Terus apalagi yang kira-kira kekalahan bangsa Israel kalau melawan, kalau dengan cara biasa ya, tanpa pertolongan Tuhan? Apa? Iya, bangsa Israel itu dalam keadaan lelah. Dia habis perjalanan jalan kaki ya, nggak kayak sekarang naik mobil, naik angkot. Tapi pada waktu itu bangsa Israel berjalan dan menjadi lelah. Dia memasuki negeri orang enak itu dengan keadaan capek, letih, pokoknya pegel-pegel kali ya. Nah, tapi Tuhan menjanjikan apa? Mereka bisa melawan bangsa enak itu dan pasti akan menang ya. Ayat 2, suatu bangsa yang besar dan tinggi ya, raksasa tadi kakak bilang ya, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata. Nah, orang lain aja udah bilang nih, namanya yang bangsa enak ini pasti jagoan-jagoan, badannya tinggi besar dan mereka kalau berantem tuh biasanya selalu menang. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Bangsa Israel akan bisa melawan bangsa enak. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong bangsa Israel. Lihat ayat 3 ya. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api ya. Nah, kalau ingat zaman dulu ya, kalau mungkin waktu kalian kecil ya pernah kayak berantem gitu ya sama tetangga, mungkin sama anak kecil-kecil, kadang-kadang kan bilang, awas ya nanti aku bilangin kakak aku loh, awas ya aku bilangin papa aku loh ganggu aku. Nah, kita pasti mencari apa? Iya, mencari dukungan dari orang yang lebih besar dari kita, lebih kuat. Nah, di sini bangsa Israel nggak perlu cari kakaknya atau abangnya atau papanya, tapi siapa yang menolong? Tuhan sendiri yang menolong ya. Dan bahkan Tuhan yang janji langsung ya. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depan, terus akan menghanguskan katanya ya, terus akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapan bangsa Israel. Nah, enak dong. Iya, seneng banget bangsa Israel. Udah lelah-lelah, kalau secara manusia biasa nggak bakalan deh menang melawan bangsa enak. Tapi karena Tuhan yang menolong dan bahkan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, maka bangsa enak itu kalah oleh bangsa Israel. Nah, sampai di sini apa sih yang kita pelajarin buat adik-adik? Ingat nggak? Iya dong. Apa katanya? Tuhan adalah sumber kemenangan. Kalau nggak ada Tuhan, kira-kira menang nggak bangsa Israel? Enggak. Badannya aja kalah,
Kita kalau melawan orang yang badannya gede, kira-kira takut nggak? Takut, pasti langsung, wah pasti kalah nih, badannya gede gitu ya. Nah, tapi karena Tuhan yang sudah menjanjikan dan bahkan Tuhan yang memberi kemenangan itu, maka bangsa Israel bisa menang. Terus apalagi yang kita pelajari dari sini? Kira-kira? Iya, harus bersyukur karena sudah diberi kemenangan. Ya, bangsa Israel diingatkan oleh Musa di sini di kitab Ulangan ini bahwa harus bersyukur karena Tuhan sudah memberi kemenangan buat mereka. Terus apa lagi dong katanya? Hah? Iya, kalau kita sudah diberi, sudah bersyukur, berarti kita sombong-sombong nggak? Nggak boleh. Kita kan bukan kekuatan kita untuk menang, bukan kekuatan kita untuk dapat melawan bangsa enak itu, bukan kekuatan bangsa Israel yang bisa melawan bangsa itu, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itu bangsa Israel dilarang sombong, nggak boleh sombong, ya, nggak boleh belagu. Karena apa? Karena yang memberi kemenangan itu bukan kuat kuasanya bangsa Israel sendiri, tapi itu asalnya dari Tuhan. Di sini kita diajarin juga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh lupa untuk bersyukur, tidak boleh apa? Tidak boleh lupa kalau yang memberi kita segala sesuatu atau sumber berkat kita itu adalah Tuhan, ya. Jadi setiap pagi kita biasanya apa kalau bangun tidur? Wih, HP duluan ya. Enggak ya, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini kita harus lebih sadar diri bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, udah gede-gede dong, udah kelas 4, 5, 6 ya. Kita harus mencontohkan kepada adik-adik kita. Kita bangun tidur, kita apa? Lipat tangan, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita syukurin? Banyak. Satu, pertama apa? Nafas kehidupan kita. Kita boleh bernafas. Kedua apa? Ya oksigen. Kalau kita bisa nafas tapi nggak ada oksigen, bagaimana? Ya begitu, ya. Ketiga apa? Ya bersyukur kita ada dikelilingi oleh keluarga. Coba kalau bangun tidur tiba-tiba kita di tengah hutan sendirian, nggak bagus ya. Nah, oleh sebab itu banyak yang patut kita syukuri, ya. Bukan cuma ini itu, tapi apa aja. Semua punya kakak, punya adik, punya ayah, ibu, om, tante, oma, semua itu patut kita syukuri. Karena kalau tidak ada mereka, kita sendirian, kita akan tidak bahagia pasti ya. Nah, terus dalam masa ini kita ada tema bulan Agustus loh. Di situ dibilang ya, berjuang bersama sebagai komponen bangsa. Kita berjuang buat apa sih? Iya, kita sebagai anak-anak tanggung udah tahu dong apa sih sekarang masalah kita. Masalah bukan cuma masalah bangsa loh, tapi masalah dunia, yaitu virus corona. Nah, kita dibilang sedang mengalami masa new normal. Jadi bukan normal kayak dulu lagi, bisa kita sembarangan main, sembarangan kotor-kotor tangan. Sekarang kita masa new normal, yaitu harus cuci tangan. Kapanpun, dimanapun, mau masuk rumah kita cuci tangan, mau keluar rumah juga harus bersih karena kita mungkin ketemu dengan orang lain. Diri kita juga harus bersih. Terus apalagi? Pakai masker, ya. Masker kemanapun kita pergi, itu yang menjaga kita dan menjaga orang lain juga ya. Bukan cuma kita yang dijaga, kita juga jaga orang lain supaya jangan sakit ya. Habis itu apalagi? Habis cuci tangan, masker, terus iya jaga jarak. Ya sedih sih memang, aduh nggak bisa pelukan sama temen aku. Tapi yakin dan percaya ini semua hanya sementara ya. Nanti kita juga ada masa akan berkumpul kembali, masa dimana kita akan kembali normal ya. Nah, itu adalah harapan kita supaya kita semua boleh, bukan cuma bangsa ini, seluruh dunia boleh bebas dari virus corona. Dengan cara apa? Iya, minta pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi ditolong, kita yakin dan percaya kita pasti juga akan ditolong melalui masa-masa sulit ini. Terus, apalagi yang bisa kita lihat dari sini? Bagaimana sih caranya supaya ditolong Tuhan? Kita dari tadi ngomong, wah kita ditolong Tuhan, kita menang. Tapi gimana caranya?
padahal kamu nggak pernah berdoa, padahal nggak pernah baca Alkitab, padahal kita nggak pernah memuji memuliakan namanya. Kira-kira ditolong nggak sama Tuhan? Ya kalau menurut kakak sih ya jawab sendiri deh ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau menang bersama Tuhan, kita harus apa? Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan selalu memuji, memuliakan namanya dimanapun kita berada. Dan kita akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya, demikianlah. Amin untuk firman Tuhan. Wah, bagus ya firmannya Kakak Difda. Iya Kak, bagus banget. Yuk Kak, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita tadi dengar, kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Oke, nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu, sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dan juga Tuhan, pada pagi ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati akan pemimpin kami sampai dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan juga hikmat yang membuat mereka menjadi lebih benar dalam memimpin negara kami. Kami serahkan seluruh keberadaan para pemimpin negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau berkati seluruh bangsa kami, berikan kesehatan, kekuatan dan juga roh yang membuat kami saling menolong, saling membantu dan saling mendoakan. Biarlah bangsa kami ini dapat pulih kembali dari masa sulit ini, dan terlebih Tuhan kami boleh lebih bersaudara lagi dan lebih saling menolong. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Harapan Indah. Engkau berkati Tuhan yang pada saat ini pendeta kami sedang mengalami sakit. Tuhan berkati pendeta John Marlin Tuhan di dalam pengobatannya. Engkau berkati juga keluarganya di dalam mendampinginya. Engkau berikan kesehatan kembali dan pulihkan akan pendeta kami ini Tuhan, sehingga boleh kembali bertugas dan memuliakan nama-Mu. Seluruh keberadaan keluarga besar daripada pendeta John Marlin kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat pendeta Vega Tuhan yang sedang masa pemulihan. Engkau berkati, Engkau berikan roh yang membuat dia semangat selalu Tuhan untuk dapat kembali sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menjamah akan pendeta Vega, sehingga pada masanya nanti dia boleh pulih seperti sedia kala, dan juga terlebih Tuhan boleh juga kembali melayani Engkau. Kami serahkan pendeta Vega beserta dengan keluarga besarnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Juga Tuhan buat pendeta Rosa dalam kehidupannya sebagai pelayan-Mu, Engkau berkati akan pendeta dan keluarganya. Biarlah setiap kehidupannya boleh menjadi berkat buat sekitar dan juga buat kami semua. Kami serahkan juga Tuhan akan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berikan juga kesehatan, kekuatan dan roh yang selalu menguatkan para jemaat di sini, walaupun kami semua masing-masing beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu ada dan juga selalu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga bersyukur untuk PHMJ yang baru. Engkau berkati dan berikan roh hikmat kebijaksanaan buat mereka untuk dapat memimpin semua kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga dan bersyukur buat adik-adik yang sudah naik kelas dan bahkan mulai sekolah online lagi. Engkau berkati mereka semua, jauhkan mereka dari kebosanan, tapi biarlah tetap bersemangat dalam belajar, dan terlebih Tuhan mereka boleh mengucap syukur apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat kakak-kakak layan baik yang
boleh melayani ataupun yang belum sempat melayani. Engkau berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh selalu memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami di dalam nama Yesus yang berkuasa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kakak Difda, sekarang kita mau persembahan ini Kakak Difda. Oh gitu ya Kak. Nah adik-adik siapin persembahannya. Terus jangan lupa bilang ke mama papahnya untuk persembahannya dibawa ke gereja. Oke? Oke Kak Sarah, yuk kita nyanyi dari Kidung Siria 38, Mari Bersyukur Semua. Bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Adik-adik kita kumpulkan persembahannya ya. Bait yang kedua adik-adik kita nyanyikan. Langit bumi ciptaan mencerminkan kuasa dan kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, yuk kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mendekati kami sampai ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi gereja dan sekitarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Sedih nih Kakak Difda, kita udah mau selesai ibadahnya. Nggak usah sedih Kakak Sarah, kan kita minggu depan bakal ketemu lagi di ibadah Impa minggu depan. Jangan sedih adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Siria 175, mengucap syukurlah. Adik-adik, sekarang Impa online kita sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah boleh berkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau sertai kami selalu dalam kehidupan kami dan juga ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh jaga kami, Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh pimpin kami selama aktivitas kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh kembali hadir bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan online ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.